Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, perwakilan dari kelompok 1, ingin mempresentasikan tentang teori akuntansi. Kelompok 1 yang beranggotakan Astri Wahyuningsih, Naimatur Rohmah, Nining Istianatun Thoyibah, dan Revi Delitasari. Lanjut, pengertian teori akuntansi. Teori akuntansi sekumpulan atau gagasan konsep, definisi, dalil yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan menjelaskan hubungan antar variabel yang ada dan bertujuan untuk menjelaskan serta memprediksi fenomena tersebut. Teori akuntansi menurut Hendriksen adalah sekumpulan prinsip-prinsip luas yang menyajikan suatu kerangka acuan umum di mana praktik akuntansi dapat dinilai mengarahkan pengembangan praktik dan prosedur baru. Adapun menurut Vernon Kamm 1986, teori akuntansi merupakan suatu sistem yang komprehensif. Dia membagi unsur teori dalam beberapa elemen, yaitu postulat, asumsi dasar, definisi, tujuan akuntansi, prinsip atau standar, dan prosedur dan metode-metode. Adapun teori akuntansi dapat dipandang sebagai: yang pertama, teori akuntansi sebagai sains. Teori akuntansi sering diartikan sebagai sekumpulan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku dan harus dianut dengan lingkungan tertentu. Pengertian teori adalah seperangkat konsep, definisi, dan proporsi yang saling berkaitan. Teori berisi pernyataan-pernyataan, asumsi, dan hipotesis. Dan tujuan teori sendiri adalah menjelaskan atau menganalisis dan memberi alasan mengapa fenomena atau fakta seperti yang diamati dan memprediksi, memberi keyakinan bahwa asumsi atau syarat yang diteorikan besar kemungkinan merupakan suatu fenomena atau kejadian tertentu yang akan terjadi. Baik, saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Astri Wahyuningsih, yaitu terkait teori akuntansi dapat dipandang sebagai yang pertama, teori akuntansi sebagai sains, lalu yang kedua, aspek sasaran teori. Aspek sasaran teori akuntansi ini adalah pembeda teori akuntansi menjadi teori akuntansi positif atau berisi pernyataan tentang suatu kejadian, tindakan, atau perbuatan seperti apa adanya sesuai dengan fakta atas dasar empiris, dan normatif atau berisi pernyataan dan penalaran untuk menilai apakah sesuatu itu baik atau buruk, atau relevan atau tidak relevan dalam hubungannya dengan kebijakan ekonomi atau sosial tertentu. Lalu aspek yang ketiga, aspek tataran semiotika. Semiotika merupakan bidang kajian yang membahas teori umum tentang tanda-tanda dan simbol-simbol dalam bidang linguistika atau bidang kajian ilmu bahasa yang membahas fonetik, gramatika, morfologi, dan makna kata atau ungkapan. Tanda atau simbol bahasa dan tata bahasa membentuk ungkapan bahasa yang menjadi media komunikasi. Lalu yang keempat, teori akuntansi semantik. Teori akuntansi semantik ini menekankan pembahasan pada masalah penyimbolan dunia nyata atau realitas ke dalam tanda-tanda kegiatan. Oleh karena itu, teori ini banyak membahas pendefinisian makna elemen, pengidentifikasian atribut atau karakteristik elemen sebagai bahan pendefinisian, dan penentuan jumlah rupiah elemen sebagai salah satu atribut. Lalu yang kelima, teori akuntansi sintaktik. Teori akuntansi sintaktik merupakan teori yang berorientasi untuk membahas masalah-masalah tentang kebijakan, tentang bagaimana kegiatan-kegiatan perusahaan yang telah disimbolkan secara semantik dalam elemen-elemen keuangan dapat diwujudkan dalam bentuk statement keuangan. Simbol-simbol tersebut misalnya aset, kewajiban, dan lain-lain.
Lalu yang keenam, teori akuntansi pragmatik. Teori ini memusatkan perhatiannya pada pengaruh informasi terhadap perubahan perilaku pemakai laporan. Dengan kata lain, teori ini membahas reaksi pihak yang dituju oleh informasi akuntansi. Teori pragmatik juga membahas berbagai hal dan masalah yang berkaitan dengan pengujian kebermanfaatan informasi baik dalam konteks pelaporan keuangan eksternal maupun manajerial. Selanjutnya yaitu teori akuntansi. Sifat teori akuntansi. Teori akuntansi memiliki beberapa sifat, di antara yang pertama, merupakan seperangkat prinsip yang logis, saling terkait dan membentuk kerangka umum. Yang kedua, berkaitan erat dengan penyusunan kebijakan akuntansi. Yang ketiga, harus mencangkup semua literatur akuntansi yang membentuk pendekatan yang berbeda-beda satu sama lain. Yang keempat, harus memberikan penjelasan mengenai praktik akuntansi, menjawab dan menjelaskan semua fenomena yang melatar belakangi penerapan suatu metode dalam praktik akuntansi. Yang kelima, harus dapat menjelaskan mengapa perusahaan lebih cenderung menggunakan metode FIFO dan LIFO dalam persediaan. Yang keenam, harus bisa memprediksi atau bahkan menemukan gejala akuntansi yang belum diketahui. Selanjutnya, tujuan teori akuntansi. Tujuan umum teori akuntansi adalah memberikan seperangkat prinsip yang logis, saling berkaitan, yang membentuk kerangka umum dan dapat dipakai sebagai acuan untuk menilai dan mengembangkan praktek akuntansi. Selanjutnya, fungsi teori akuntansi. Menurut Financial Accounting Standard Board (FASB), teori akuntansi diperlukan untuk yang pertama, mengarahkan badan penyusunan standar dalam menetapkan standar akuntansi. Yang kedua, memberikan landasan konseptual untuk memecahkan masalah perlakuan akuntansi tertentu bila belum ada standar yang mengaturnya. Yang ketiga, memberi batas keleluasaan dalam menyusun laporan keuangan. Dan yang terakhir, meningkatkan pemahaman dan keyakinan pemahaman terhadap arti pentingnya laporan keuangan. Selanjutnya, metode perumusan teori akuntansi. Yang pertama, dogmatik atau kebenarannya. Suatu pernyataan atau teori dapat dikatakan benar jika disampaikan oleh pihak-pihak yang memang pada dasarnya memiliki wewenang atau otoritas untuk menyampaikan kebenaran tersebut. Kebenaran atas pernyataan ini tidak perlu lagi diuji. Keyakinan pada kebenaran ini hanya berdasarkan pada kepercayaan, keyakinan, atau iman seseorang. Yang kedua, self-evidence atau bukti diri sendiri. Kebenaran dari suatu pernyataan atau teori dibuktikan lewat pengetahuan umum, pengamatan, atau pengalaman. Di sini, kebenaran dari suatu pernyataan atau teori akan terbukti dengan sendirinya. Yang ketiga, scientific atau ilmiah. Kebenaran dari suatu pernyataan atau teori dibuktikan lewat metode ilmiah. Scientific metode memiliki beberapa tahap, yaitu yang pertama, mengidentifikasi masalah yang akan diteliti. Yang kedua, membuat hipotesa. Ketiga, mengumpulkan data yang diperlukan untuk pengujian hipotesa. Keempat, menganalisis dan mengevaluasi data yang terkait dengan hipotesa. 5, menarik kesimpulan. Kemudian, perumusan teori akuntansi di Indonesia. Sampai saat ini, Indonesia masih belum berupaya secara intensif untuk merumuskan teori atau standar akuntansinya sendiri. Kita masih tetap menggunakan teori atau standar akuntansi Amerika atau yang terakhir dari IASC atau International Accounting Standard Committee sebagai dasar pengembangan akuntansi di tanah air. Standar akuntansi keuangan maupun pernyataan standar pemeriksaan masih mengadopsi atau menerjemahkan standar serat pedoman dari Amerika atau IASC dengan berbagai modifikasi minor. Upaya yang baru dilakukan oleh profesi akuntansi adalah perumusan prinsip akuntansi Indonesia, namun belum menyentuh dasar teori akuntansinya.
Standar akuntansi di Indonesia saat ini belum menggunakan secara penuh atau full adoption Standar Akuntansi Internasional atau International Financial Reporting Standard atau IFRS. Standar akuntansi di Indonesia yang berlaku saat ini mengacu pada US GAAP atau United States Generally Accepted Accounting Standard. Namun pada beberapa pasal sudah mengadopsi IFRS yang sifatnya harmonisasi. Adopsi yang dilakukan saat ini sifatnya belum menyeluruh atau baru sebagian atau harmonisasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Atas kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.